Coba deh arahkan pandanganmu ke langit sana. Lihat titik kecil berwarna kuning itu kan? Nah, itulah Titan, satelit alami terbesar di Saturnus ini. Merupakan bulan terbesar kedua di tata surya kita. Dan kemungkinan Titan menjadi satu-satunya tempat di tata surya yang mengandung air, selain di bumi tentunya. Titan juga punya atmosfer pelindung untuk menjaganya dari radiasi matahari dan sinar kosmik. Sama seperti bumi, ibarat rumah, Titan perlu banyak sekali bebatuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Oke, kencangkan sabuk pengamanmu ya. Kita akan segera terbang menuju ke sana. Waktu tempuh yang sebenarnya tentu sangat lama, tapi kan ada YouTube. Nah, sampai juga di Titan. Ukurannya memang sedikit lebih besar dari bulan kita, tapi bobotnya jauh lebih besar, bahkan melebihi Merkurius loh. Artinya, gravitasi Titan masih cukup lemah. Beratmu di sini akan 7 kali lebih ringan daripada di bumi. Saat sedang berolahraga di gym dekat rumah, mungkin kamu bisa mengangkat beban 70 kg. Tapi di Titan, kamu bisa lebih strong karena sanggup mengangkat 450 kg. Wah, mantul abis! Permukaan Titan hampir seluruhnya diselimuti es dan diselingi gunung kecil, kawah, serta beberapa kriovolcano. Gunung ini sebetulnya sama seperti gunung api biasa kok, hanya saja tidak menyemburkan lava. Material yang dimuntahkannya berupa air, es, amonia, dan metana. Ada juga danau dan awan. Kalau di bumi kita, mirip seperti tebing lah, tapi ada sedikit perbedaannya nih. Di Titan, semuanya tertutup oleh kabut tebal. Kadang, hujan metana beku juga mengguyur permukaannya. Di bumi, kita memanfaatkan metana sebagai bahan bakar karena mudah terbakar. Tapi di Titan, tidak ada oksigen. Kita tidak bisa menyalakan api di satelit berbatu ini. Nah, karena tidak ada oksigen, kamu perlu memakai masker oksigen. Di sini tak perlu pakai baju luar angkasa seperti di bulan kok, karena atmosfernya lebih kuat. Tapi kamu membawa mantel tebal kan? Siap-siap lo ya, karena sebentar lagi udaranya akan sangat dingin. Suhunya bisa mencapai minus 185 derajat Celcius. Di bumi saja, suhu terdinginnya cuma sampai minus 90 derajat Celcius. Itu pun terjadi di kutub selatan. Suhu di Titan sangat dingin karena lokasinya sangat jauh dari matahari. Jaraknya hampir mencapai 1,4 miliar kilometer. Kabut dan atmosfer pekat menghalangi sinar matahari yang memancar ke permukaannya. Kondisinya terkesan ekstrem ya. Tapi jangan salah, makhluk hidup bisa bertahan di mana saja. Misalnya saja bakteri Deino. Nama latinnya panjang banget. Organisme ini bisa bertahan hidup meski berada di tempat yang sangat dingin dan terpapar radiasi. Bahkan bisa hidup selama setahun di luar angkasa. Lebih tepatnya di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Stasiun luar angkasa memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Titan. Apalagi kalau kita menelisik satelit alami ini secara lebih mendalam. Banyak ilmuwan yang meyakini ada lautan luas di bawah permukaannya. Gravitasi Saturnus membuat inti Titan agak panas. Di lautan tersebut juga terdapat amonia. Senyawa ini seperti anti bekunya Titan. Selama airnya tidak membeku, makhluk hidup akan bisa bertahan hidup. Jadi, ada apa saja di bawah sana? Sebetulnya, para ilmuwan sudah menemukan bukti nyata kalau di permukaan Titan terdapat kehidupan. Nah, coba lihat mikroskop ini. Inilah C3H2 yang ditemukan oleh sekumpulan perangkat berantena aneh di Gurun Chili. Sebanyak 66 antena diarahkan ke langit menuju titik yang sama. Molekul C3H2 bisa berperan sebagai pembentuk DNA yang merupakan kode kehidupan. Sebagian orang menganggap molekul ini sudah ada di planet kita sejak miliaran tahun lalu, saat kehidupan baru dimulai. Mereka memastikannya menggunakan probe yang benar-benar mendarat di Titan. Rupanya, antena di gurun itu benar.
Titan menduduki posisi teratas dalam daftar lokasi yang bisa kita tinggali suatu saat nanti. Weh, Mars, kamu tersikut ya? NASA memiliki proyek baru bernama Misi Dragonfly. Lembaga antariksa Amerika Serikat ini akan mengirimkan drone ke Titan agar bisa menjelajahi lebih dekat. Misi ini akan diluncurkan 6 tahun lagi, dan roketnya akan mencapai satelit Saturnus ini 9 tahun kemudian. Jadi, kita masih perlu menunggu lama nih, sebelum akhirnya bisa angkut-angkut barang menuju Titan. Setelah mendarat di permukaan Titan, drone Dragonfly akan terbang berputar-putar seperti helikopter ganda. Drone ini akan punya 8 baling-baling selebar hampir 1 meter. Meskipun lemah, gravitasi di Titan cukup bisa kok membuat drone-nya melesat dengan mulus. Dragonfly akan mampu terbang sejauh 2,3 km, lepas landas, dan mendaratnya secara vertikal, sama seperti helikopter biasa. Tapi, masalah utamanya terdapat di baterai drone. Para ilmuwan menemukan generator yang bisa mengubah energi radiasi panas menjadi energi listrik. Ya, pokoknya gitu deh. Dalam sekali cas, diperkirakan bisa dipakai untuk terbang non-stop selama beberapa jam. Dragonfly akan mengangkut banyak peralatan yang dipakai untuk melakukan penelitian. Jadi, bentuknya akan sangat berbeda dari drone yang biasa kita terbangkan di taman saat weekend. Beratnya saja setara dengan total berat 3 ekor burung unta. Drone ini juga akan punya 2 drill, sejumlah sensor, alat spektro untuk mencari bahan kimia yang terdapat di Titan. Selain itu, Dragonfly akan dilengkapi dengan saluran cuacanya sendiri, beserta ribuan instrumen untuk mengukur suhu, awan, dan lain-lain. Seperti gadget canggih zaman now, drone ini punya kamera. Siap-siap saja kamu akan mendapatkan foto landscape Titan yang sangat menawan. Semalam di Titan berlangsung sekitar 8 hari di bumi. Saat itulah drone akan bergerak lambat di permukaan sambil mengecas dan menganalisis sampel. Prosesnya memang berlangsung sangat lama, tapi bagus dong. Jauhnya jarak dari bumi menuju Titan menyebabkan sedikit masalah, yaitu komunikasi jadi tertunda. Saat dipancarkan, sinyal harus menempuh jarak dari pusat pengendali misi menuju Dragonfly sejauh setengah kali jarak tata surya kita selama 1 jam. Lain halnya saat menuju Mars, sinyalnya cuma tertunda sekitar 10 menit. Nah, kalau ke bulan, tertunda selama sekitar 1 detik. Dragonfly digadang-gadang bisa memberikan lebih banyak informasi tentang kelayakan satelit Titan untuk kita tempati. Sebagian ahli bahkan ingin mencari sup purba. Sup ini merupakan campuran berbagai zat penting yang menjadi unsur pembentuk kehidupan. Kita bisa melihat sup yang sama di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu, dan setiap organisme hidup yang pernah ada berkembang dari campuran unsur organik ini. Jika proyek Dragonfly berhasil dan Titan memang bisa dihuni, drone ini akan punya satu misi lagi, yaitu menemukan tempat yang laik untuk kita tinggali. Tapi, pembentukan koloni mandiri di planet lain tentu saja akan menjadi hal tersulit yang pernah kita lakukan. Kendala pertamanya yaitu produksi energi. Ya, mungkin kita bisa mendirikan semacam pembangkit listrik tenaga nuklir, kemudian tempat bernaung untuk mesin dan manusia. Bangunan baru di Titan harus bisa melindungi kita dari suhu dingin yang menggigit serta cuaca buruk. Kita juga perlu mencari cara untuk mengumpulkan serta menghasilkan air minum dan oksigen. Belum lagi rumah kaca untuk menanam sumber makanan. Oh ya, perlu juga menambang bahan bakar yang nantinya diisikan ke kendaraan. Nah, untungnya Titan punya banyak persediaan metana. Tentunya sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Tapi, perlu diingat juga masalah besarnya. Karena gravitasi di Titan sangat lemah, penghuninya bisa kehilangan banyak massa otot. Akibatnya, mereka akan sulit bekerja, bahkan menjalani hidup. Belum lagi kriovolcano yang terus menyemburkan materialnya kapan saja. Atau mungkin kita perlu ide yang lebih berani dan menantang. Ubah saja atmosfernya. Tak perlu lagi tuh pakai topi dan sarung tangan berlapis-lapis. Untuk mewujudkannya, kita perlu melakukan terraform di permukaan Titan agar mirip bumi dalam waktu yang lama.
Atmosfer Titan harus diperkaya dengan oksigen agar kita bisa bernafas. Bagusnya lagi, kalau suhunya agak lebih hangat. Setelah itu, perlu juga menciptakan biosfer dengan menanam tumbuhan. Kita bisa mengubah Titan menjadi hutan rimbun penuh dengan pepohonan yang kita bawa dari bumi. Tapi karena tekanan dan gravitasinya berlainan, pepohonan di sana akan terlihat berbeda dari yang biasa kita lihat di bumi. Mungkin akan tumbuh sangat tinggi atau malah berukuran super duper mini. Siapa yang tahu pasti? Yang jelas, kita perlu memastikan Titan memang layak dihuni makhluk hidup. Para ilmuwan baru-baru ini menduga ada bentuk kehidupan di Venus. Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi, bahkan juga dijuluki sebagai kembaran bumi. Mereka menemukan gas fosfina di Venus. Konon, gas ini dihasilkan oleh organisme hidup. Rupanya dugaan ini salah. Ya, tidak sepenuhnya salah sih. Ada sedikit gas fosfina yang menggantung di udara, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari perkiraan awal. Bahkan, peneliti planet lain memang susah banget guys. Ilmuwan masih sering keliru. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona laik huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram.
Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler 22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler 22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler 22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler 22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler 22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler 22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler 22b berotasi normal dan gak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler 22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler 22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler 22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler 22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler 22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler 22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler 22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler 22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler 22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet bumi.
Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi, NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip bumi, tapi bahkan lebih baik. Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01. Mari kita kenal lebih dekat. Planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah katai kuning. Dan maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah katai oranye. Katai oranye adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap gulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7-8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi katai oranye bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus, bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat katai oranye yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yap, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa. Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. 1 tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapat SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius, yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kuadriliun kilometer. Yup, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01. Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana, yang menutupi hingga 60% permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84% untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat. Kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa. Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka, dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya.
kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler 186f ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni. Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran. Kepler 186f berputar mengitari Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding Katai Oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler 186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin? Iya tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat, lebih banyak oksigen, dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler 186f hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus siang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak huni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang cuma ada gurun merah dan nggak ada kehidupan di sana. Setidaknya sejauh yang kita tahu. Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler 186f juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya. Itu hampir 5 kuadriliun kilometer. Jadi, kita masih harus nungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler 62e dan 62f. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip bumi. Sebelum kita menemukan Kepler 186f, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler 62e sekitar 1,5 kali lebih besar dari bumi, dan Kepler 62f hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit Katai Merah. 1 tahun di Kepler 62e berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini baik 62e dan 62f adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii, dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan laut purba, bayangkan saja betapa raksasanya mereka di sana. Masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang planet ini. Apakah ada permukaan di sana? Komposisinya seperti apa? Kepadatannya? Kelak mungkin kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, sekian pembahasan bumi super kita ya. Daftar aslinya memang jauh lebih panjang dan kamu bisa membacanya di internet. Tapi hal terbaik tentang semua ini adalah planet-planet ini lebih baik daripada bumi. Tapi kita juga tahu ribuan eksoplanet lain yang lumayan dekat dengan kita. Dan kemungkinan besar beberapa di antaranya punya bentuk kehidupan, tapi letaknya amat sangat jauh. Jadi kita belum punya cara untuk memeriksanya sekarang. Mungkin di masa depan kita bisa menemukan beberapa makhluk keren di banyak planet ini.